sebelum memulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas boleh pimpin doa. Ayo teman-temanku, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini ada yang tidak masuk? Nihil ya? Sebelumnya kita sudah mempelajari materi terkait konsep ilmu ekonomi. Nah, coba di sini ada yang masih ingat tidak pembagian ilmu ekonomi menurut Rona Chevry? Ya, siapa namanya? Bintang Nazarkan sama. Menurut Rona C ada dua ilmu positif sama normatif. Ya, oke, boleh tepuk tangan dulu. Ibu tanya ulang lagi. Itu kan untuk ahli pertama. Yang kedua ada pembagian ilmu ekonomi lagi menurut Hauge. Ada yang bisa jawab? Ada 3. Ya, silakan siapa namanya? Nama saya Lina Syafal yang Indonesia. Teori ada 3 teori, yaitu teori deskriptif, teori dan Terus satu lagi apa? dan Teori. Ilmu ekonomi teori. Ya, oke, itu kan dulu. Nah, jadi terima sekali teman-temannya. Selanjutnya, untuk hari ini kita akan mempelajari materi kelangkaan. Banyak sekali manfaat untuk materi kelangkaan ini. Dan ternyata kita dapat mengetahui gitu di sekitar kita kira-kira apa yang langka. Karena biasanya kalau barang langka itu susah ditemukan dan harga biasanya mahal. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami kelangkaan sebagai masalah inti dari ekonomi. Memulai pembelajaran kita hari ini biar kita rileks ya, tidak terbebani dengan tugas-tugas yang menumpuk. Ibu ada speaking. Panduannya seperti ini. Kalau ibu katakan pagi, kalian tepuk 1 kali. Kalau ibu katakan siang, kalian tepuk 2 kali. Kalau ibu katakan malam, tidak usah tepuk tangan. Beda hal kalau ibu katakan ada kata selamat. Misal selamat pagi, jawabnya cukup pagi. Selamat siang, cukup katakan siang. Selamat malam, cukup katakan siang malam. Paham? Oke, kita mulai ya. Selamat pagi. Pagi. Ayo masih ada yang tepuk. Ingat, kalau ada kata selamat berarti tidak menggunakan tangan. Cukup mulut saja. Ya. Oke. Selamat malam. Malam. Pagi. Gak usah ngomong kalau pagi kan tepuk tangan. Oke. Masih ada beberapa yang tepuk mulut. Sekali lagi. Selamat siang. Siang. Masih ada yang tepuk juga. Ternyata sarapannya ini masakan ya. Selamat malam. Malam. Siang. Ya, pagi. Malam. Kalau malam ingat tidak tepuk tangan. Angkatnya tepuk tangan dulu untuk kita semua. Materi kelangkaan. Sebelumnya kalian ada yang pernah dengar nggak apa itu kelangkaan? Barang yang susah ditemui, barang yang susah dicari. Terus ada lagi? Terbatas. Ya, bisa semuanya. Jadi kelangkaan adalah kebutuhan manusia tidak terbatas dengan sumber daya yang ada. Jadi kebutuhan manusia itu banyak, kebutuhan kita ini banyak, sedangkan sumber daya yang ada atau alat pemuas kebutuhan itu tidak banyak atau tidak tersedia. Jadi disebutlah istilah kelangkaan. Ini banyak sekali penyebabnya. Di antaranya ibu mengambil 5. Yang pertama adalah apa yang kalian tangkap dari nomor 1 ini, perbedaan letak geografis. Ada yang bisa mengemukakan kenapa perbedaan letak geografis mempengaruhi kelangkaan? Ya, perbedaan cuaca, perbedaan iklim, perbedaan fungsi tanah, perbedaan air. Jadi misalnya ibu kasih contoh, antara di Lampung Barat itu kan tanahnya benar-benar bersubur ya, sama di Presewu. Presewu itu kan berbeda ya tanahnya, lebih subur di Lampung Barat. Lampung Barat itu produk hasil sayuran itu benar-benar berkualitas gitu karena tanahnya subur. Itu bakalan beda dengan hasil dari Presewu gitu. Nah, dari iklim atau perbedaan letak geografis itu mempengaruhi. Contoh juga misal di Arab, kalau kita tanam mangga bakal berbuah nggak?
susah ya, walaupun misalnya enggak, walaupun dikit tapi susah itu. Coba kalau kebalikannya, kita tanam kurma di Indonesia, pasti walaupun tumbuh berbuah tapi tidak berkualitas seperti di Arab. Kenapa? Karena perbedaan letak geografis itu gitu. Jadi perbedaan letak geografis itu mempengaruhi ke kelangkaan. Selanjutnya yang kedua ada pertumbuhan penduduk. Tadi bisa jawab apa? Mengapa pertumbuhan penduduk mempengaruhi kelangkaan? Semakin banyak permintaan. Ya, semakin banyak pertumbuhan otomatis kebutuhannya semakin banyak ya. Misalnya dari satu keluarga A misal memiliki anak 2, terus 2 tahun kemudian nambah anak lagi 2 misal, otomatis kebutuhannya semakin meningkat. Dari yang misalnya cukup sayuran itu satu hari itu menghabiskan 20.000, karena anaknya semakin banyak otomatis semakin meningkat kebutuhannya dan pengeluarannya pun semakin banyak. Apabila pertumbuhan penduduk jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan produksi, tahu pertumbuhan produksi? Ya, produksi sesuatu yang kita hasilkan gitu. Contoh kita membuka lapangan pekerjaan, kita menghasilkan barang. Itu apabila pertumbuhan penduduk jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan produksi, maka permintaan semakin banyak sehingga menyebabkan kelangkaan. Paham sampai sini? Oke. Yang ketiga, ada kemampuan produksi. Kemampuan produksi itu misalnya tenaga kerja, modal, wirausaha. Pastinya semua orang memiliki modal masing-masing, berbeda. Ya tidak? Ada yang ekonomi menengah ke atas, ada yang ekonomi menengah ke bawah. Ada yang sebagai wirausahanya melesat tinggi seperti Pak Sandiaga Uno misalnya. Ada juga yang masih di bawah. Ada juga tenaga kerjanya yang fisiknya kuat gitu. Ada juga yang tidak. Pada dasarnya setiap orang itu memiliki kemampuan produksi itu berbeda-beda, tidak bisa disamaratakan. Nah, dari kemampuan produksi ini itu akan mempengaruhi kelangkaan. Kenapa sih Bu? Karena itu tadi, bisa ada yang memiliki modal tinggi, sedangkan ada yang memiliki modal tidak tinggi gitu. Nah, itu akan mempengaruhi kenapa? Barang yang dihasilkan pun tidak sesuai dengan orang yang berkemampuan tinggi gitu. Paham? Ya, contoh kalau di negara maju kan pasti contoh Jepang itu modalnya pasti kebanyakan sudah tinggi ya. Bahkan mereka tuh jadiin kerja itu ibaratnya sebagai sahabat mereka gitu. Karena mereka tidak seperti kita gitu, negara kita tidak bermalas-malasan, menjunjung tinggi disiplin dan lain-lain. Selanjutnya ada perkembangan teknologi. Mengapa perkembangan teknologi mempengaruhi kelangkaan? Ada yang bisa jawab? Oke, perkembangan teknologi mempengaruhi kelangkaan seperti misalnya contoh negara Singapura, walaupun kita sama-sama Asia Tenggara, pasti mereka teknologinya lebih tinggi daripada kita ya, dari Indonesia. Nah, semakin tinggi perkembangan teknologi suatu negara, maka dia akan semakin besar untuk menghasilkan suatu barang. Sedangkan semakin rendah kemampuan teknologi suatu negara, maka dia akan semakin rendah atau semakin kecil untuk menghasilkan suatu barang. Paham? Oke. Selanjutnya ada bencana alam. Oke, bencana alam. Kalian mungkin belum lahir ya. Pernah dengar kejadian tsunami Aceh tahun 2004? Ya, kalau bukan mulai, tapi pernah ya baca berita ya. Nah, itu memakan banyak korban sekali. Terus juga kegiatan semuanya lumpuh, mulai dari ekonomi, sosial, gedung-gedung mencakar langit hancur, sumber daya alam habis, pohon-pohon habis. Itu bahkan yang tersisa kalau tidak salah ibu baca berita hanya masjid yang satu yang berkokoh. Nah, itu bencana alam ini mempengaruhi kenapa? Karena kalau dia udah hancur, ya kan kegiatan segala macam kan lumpuh, apalagi kegiatan ekonomi. Sumber daya alam otomatis lumpuh juga. Pohon-pohon, hasil-hasil alam juga tidak karu-karuan gitu, lumpuh juga. Jadi bagaimana suatu daerah itu menghasilkan suatu barang gitu kalau dari bencana alam itu tadi. Jadi bencana alam secara tidak langsung itu mempengaruhi kelangkaan. Oke, sampai sini ada yang masih bingung atau ada yang perlu ditanyakan? Cukup? Setelah Ibu menjelaskan materi ini, Ibu akan membagi kelompok menjadi kelompok. Mungkin memakai kelompok yang kemarin saja. Aturan medianya sama seperti kemarin. Cuma Ibu ini akan menjelaskan terkait. Jadi kita Ibu akan menggunakan model TGT. Apa sih Bu TGT? TGT itu adalah Games Turnamen. Jadi
Jadi ini ada dua warna, perhatikan, ada dua warna, kuning dan biru. Oke, misal seperti ini. Ini ada star. Ini star. Ya, star. Ya semua star. Ini star. Star misal. Terus ini misal warnanya biru ya, biru. Ini kuning. Kuning ini tergantung, bisa berbentuk pertanyaan, bisa juga berbentuk jawaban. Jadi tugas kalian, kalau misalnya berbentuk pertanyaan, misal apa itu pengertian ilmu ekonomi misal di sini. Jadi kalian harus menyusunnya. Ini jawabannya, jawaban. Terus ini pertanyaan lagi pasti. Jadi ini misal pertanyaan tuh, apa pengertian dari ilmu ekonomi. Jadi kalian harus menempel atau menyusun. Misalnya, kan? Ini misal, apa pengertian ilmu ekonomi misal. Yang biru ini ya, star ya. Star itu, nah habis itu kuning. Nah gini titik mainnya. Jadi gimana caranya pertanyaan dan jawaban itu disusun menjadi satu. Jawabannya benar apabila star berakhir dengan kata finish di sini. Finish. Kalau misalnya sini star ini berakhir dengan kata finish. Jadi memang sudah dibentuk seperti itu. Kalau dia tidak finish, itu berarti ada beberapa jawaban yang benar. Yang salah, yang salah. Terus setiap betul semua ibu kasih poin 100. Jadi per satu soal itu 10. Ini karena 8 soal, jadi ibu anggap 20 itu bonus untuk kalian. Jadi kalau misalnya kalian betul 2 berarti 40. 20 tambah 20. Paham? Ini nilainya per kelompok. Paham ya? Tetapi wajib untuk satu orang itu harus menyumbang satu jawaban. Paham ya? Walaupun per kelompok tapi tetap ibu pantau nilainya individu. Oke ya, jadi kita perhatikan. Jadi ini ibu persilakan kalian untuk memahami materi terkait kelangkaan. Ibu kasih waktu 15 menit, jadi sampai 8.41 ya, 8.41. Setelah itu kalian nanti pas pada saat itu menyebutkan, kalian sebutkan slogan masing-masing kelompok. Oke? 15 menit dimulai dari sekarang untuk kalian memahami materi kelangkaan. Jangan ambil yang lain perhatikan ya. Ya, satu orang dulu ya. Pendidikan adalah inspirasi kesuksesan. Oke, tepuk tangan untuk kamu sendiri. Bagus sekali. Kata pendidikan selanjutnya kelompok 2. Silakan. Gak apa-apa, terserah. Ini slogannya terserah kalian. Biar tahu kalian. Ya, Blanche. Ya, PM kelompok 2 ini ada ini namanya spesial. PM Blanche. 1, 2, 3. Kami berarti karena saling di hati. Sangat-sangat kreatif dia menggunakan kelompoknya sendiri. Baik, kamu bagus loh. Kalau kamu banyak, kamu udah dapat kartu dominannya ya. Oke, ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang mulai. Jangan egois ya, semua kelompoknya harus menghasilkan juga.
3, kelompok berapa? 4. Tidak punya. Kelompok 4 ya? Oke, boleh duduk ya, udah selesai, jangan dipegang. Nanti akan kita sama-sama kalkulasikan. Ya apa coba? Pas 1 menit lagi, selesai. Kalau selesai, udah karena waktu itu 5 menit. Konsekuensi. Selesai nggak selesai sudah. Kayak udah jangan dipegang. 1 menit lagi, selesai nggak selesai. Tangan jangan megang. pendapat dari kalian. Boleh karena kelompok 6 kelompok terbaik, Ibu minta 1 orang untuk merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Kenapa? Gimana? Apakah senang atau sedih atau semangat atau gimana? 1 orang, ayo. 1 orang. Berdiri. 1, 2 boleh. Gimana misalnya? Oke, gimana perasaan kalian? Jadi seru karena kita pakai game, jadi nggak boring kalau jadi. Kedepannya mau kayak gini lagi? Iya, iya. Oke, berarti seru dan gak boring. Lebih gampang dipahami. Lebih gampang dipahami. Itu materi kita tadi terkait dengan kelangkaan. Alhamdulillah respon dari kalian semua semangat dan antusias. Semoga berdepan lebih semangat lagi untuk menambah poin. Ini bakal Ibu rekap dan akan Ibu nilai. Ini bukan sekedar pemain saja. Ini bakal Ibu rekap dan Ibu nilai. Jadi apakah step ini ada kemajuan atau tidak? Oke, untuk materi pembelajaran kita pada hari ini, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.